Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kali ini saya akan menyampaikan materi terkait tauhidullah atau mengesahkan Allah. Materi ini merupakan salah satu bagian runutan dari silabus pada mata kuliah pendidikan agama Islam yang diselenggarakan oleh Universitas Teknologi Digital atau UTD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Maman Suryaman selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Kemudian tidak lupa juga kepada Ibu Naisiti Nurazidah selaku asisten dosen yang selalu membimbing kami dalam perkuliahan satu semester ini. Oke, ikhwan fillah rahimakumullah. Mari kita mulai kepada pembahasan yang pertama, yakni apa itu tauhidullah. Tauhid dalam bahasa Arab berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah sikap di mana kita meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib kita imani. Menurut Imam Haramain Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, beliau menyebutkan al-imanu at-tasdiqul jazm al-muttabiq di al-waqi' an dalilin qat'i, yang artinya pembenaran yang pasti sesuai dengan realitas dan bersumber dari dalil atau bukti yang tegas atau qat'i. Artinya, beriman harus diperoleh dari hasil pencapaian atau pemikiran, karena kita sebagai manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipergunakan khususnya dalam rangka menuju keimanan. Kemudian, kenapa gitu? Kita harus mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk ketaatan kita sebagai umat Islam, sikap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri merupakan konsekuensi atas keimanan kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah, huwallahu ahad, sesungguhnya Allah Maha Esa. Mengesahkan Allah artinya meniadakan Tuhan atau ilah lain yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam persaksian kita dalam ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dapat kita simpulkan, mengesahkan Allah dapat diartikan sebagai sikap membenarkan segala sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa dalil atau bukti, sehingga sikap membenarkan menjadi sikap tasdiqul jazm atau pembenaran yang pasti, sehingga mengesahkan Allah harus didasari oleh keimanan yang kuat berdasarkan hasil pemikiran dan bukan karena taklid buta. Dan sikap yang mesti terpancar dari seorang muslim adalah meyakini dengan hati, membenarkan dengan ucapan, serta mengamalkannya melalui perbuatan. Nah, ikhwah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita untuk dapat mengesahkan Allah? Untuk mengesahkan Allah, kita sebagai hamba mesti
menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib kita ibadahi, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan untuk kita memohon atau meminta atau bergantung, serta menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Kemudian juga sebagaimana tadi disebutkan dalam Quran surat Al-Ikhlas, di sana terdapat satu perintah yakni katakanlah. Artinya kita diwajibkan untuk mendakwahkan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yakni Islam, sebagai bentuk cara kita dalam mengesahkan Allah. Nah, ikhwafillah rahimahumullah. Terakhir, saya kutip salah satu perkataan dari Ustaz Felix Xiao. Beliau berkata yang kurang lebih seperti ini. Seorang pembantu tidak akan dikatakan sebagai pembantu kecuali dia menuruti apa perintah dari majikannya. Nah, begitu pula ketika kita menjadi seorang hamba, kita belum dikatakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali kita telah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan dan telah dituliskan di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Oke. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi ataupun dari cara saya menyampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.